Sementara itu Lelin berpamitan pada Nona, namun sebelum Lelin pergi jauh, Nona memberi sedikit pelatihan dan film akan berfokus pada lelaki bernama Glenn. Dia tinggal bersama nenek dari ibunya yang telah meninggal, sedangkan ayahnya bekerja di Arab yang sebentar lagi akan pulang. Glenn tidak menyukai ayahnya sebab dia merasa meninggal sang ibu itu kesalahan dari ayahnya, sehingga saat mendengar ayahnya akan pulang, dia sedikit marah. Kasalanan ni Papa yung nangyari kay Mama. Mas kakampihan niyo na naman siya kaysa kay Mama na sarili niyong anak. Sepulang sekolah, Glenn langsung menuju ke sebuah kamar, tetapi saat itu dia malah melihat seorang wanita yang tidak dia kenal sedang ganti kostum. Glenn mempertanyakan kenapa dia ada di kamar itu, namun wanita ini menyangka Glenn akan berbuat jahat. Mendengar keributan, seorang lelaki bernama Somad, yaitu ayah Glenn, mendatangi mereka bersama sang nenek. Wanita ini bernama Loren, terus memojokkan Glenn sampai akhirnya dia berhenti setelah Somad menyebut bahwa Glenn adalah anaknya. Tinitignan ko lang kung anong ginagawa mo sa kwarto ni Mama. Si Glenn. Si Lorraine Glenn. Ang girlfriend ko. Ikaw pala sa Glenn? Binatilyo pa yung... Nenek coba membujuk Glenn agar dia bisa memaafkan Somad. Meski makan satu meja sekalipun, Glenn tidak mengucapkan satu kata pada Somad. Dia menceritakan pertemuannya dengan Loren yang dimulai ketika bekerja bersama. Loren itu salah satu rekan kerja Somad. Kedekatan mereka terjalin dari seringnya bertemu dan mengobrol serta memiliki rasa kesepian yang sama. Dia berharap Glenn bisa menerima Loren karena sebelum Somad kembali bekerja ke Arab, dia akan menikah terlebih dulu dan Loren akan tinggal di rumah itu. Magpapakasal kami ni Lorraine bago ako bumalik na Riyadh. Nenek memberitahu Glenn bahwa setelah Somad menikah, dia akan pulang ke kampung halaman. Nenek merasa tidak enak jika terus tinggal di rumah ini. Glenn tidak bisa menerima keputusan nenek, namun ketika dia diajak untuk ikut dengannya, Glenn tidak mau pergi sebab dia tidak ingin Loren menikmati fasilitas rumah yang penuh peninggalan itu. Gusto mo sumama ka muna sa akin sa Quezon? Inala. Tapos may iwan dito si Papa, tsaka yung babae niya para magpakasaya. Glenn tidak mengizinkan Loren menyentuh foto ibunya. Dia mengatakan bahwa tidak ingin memiliki ibu tiri. Loren sama sekali tidak berniat menggantikan posisi sang ibu, tapi dia berharap bisa akrab dengan Glenn. Tetapi Loren mengatakan pada Somad bahwa dia tidak akan selalu mengerti jika saja Glenn bersikap tidak menyenangkan. Bersamaan dengan itu, Loren mendapat telepon dari ibunya yang akan ikut tinggal dan dia mendapat ide agar bisa akrab dengan Glenn melalui adiknya itu. May solusyon na ako. Kapatid ko, si Leilani. Dengan adanya Lelin, setidaknya bisa membuat Loren aman jika saja nanti Glenn lepas kendali. Nah, di sini Glenn mengeluarkan amarahnya pada Mbak Gina, tidak pakai Pak ya. Tapi kalau diliatin bisa dolar kuning, jadi kita lewat. Nah, tonton aja langsung soalnya keren abis gaya hantamnya bos. Dia adalah Nona, salah satu teman Glenn. Nona memberi sebuah saran mengenai permasalahan Glenn yang ingin membalas kepada ayahnya. Dia diminta untuk tenang dan hadapi perlahan, dekati lalu lupakan, dan... Si Glenn, panigurado galit na galit na sa akin yung dalawang yun. I-close mo yung magkapatid. I-manipula mo sila. Loren meminta Lelin untuk memberitahunya jika saja Glenn berbuat jahat, tapi ternyata Lelin menyukai Glenn sejak pertama bertemu. Dan tidak berselang lama Glenn datang, dia sengaja mendekati Lelin, lalu Glenn pergi ke ruang tamu. Dia berpura-pura PCES, dia tahu bahwa Lelin mengikutinya. Tanpa disangka Loren pun melihat Glenn dari luar, keduanya mengikuti irama Glenn dan... Manonood ka lang ba dyan? Menuruti saran Nona, Glenn mulai mendekati Loren saat berada di dapur. Dia mulai mengeluarkan wejangan pelet yang dimiliki, tetapi saat itu keburu ada Somad. Hampir saja terjadi adu hantam kalau tidak ditahan oleh Loren, sehingga sesuatu terjadi pada Somad yang membuatnya harus ke rumah sakit. Mal. Wala. Halo. Okay ka lang? Meski begitu, Glenn tidak menjenguknya. Meski dia telah dikasih saran sama Nona, dia lebih memilih mengajak Lelin keluar untuk jajan angkringan. Inilah awal mula kedekatan mereka. Lelin meminta untuk jangan segan-segan jika saja nanti Glenn membutuhkan bantuannya. Dan... Diba sabi mo ang kailangan.
Kedekatannya semakin terbentuk, Lelin menyiapkan sarapan untuk Glenn. Tidak berselang lama, Loren dan Somad baru saja pulang yang kini Somad mengalami stroke ringan, tetapi Glenn terlihat biasa saja. Dengan seperti ini, pekerjaan Loren bertambah yang membuatnya sedikit stres. Selain harus mengurusi keperluan Somad, dia juga harus mengerjakan pekerjaan rumah. Melihat Loren yang sudah lelah, Glenn pun berniat membantunya. Dia ingin menebus semua kesalahannya dengan memijat pundak Loren yang sudah pegalinu dan Masahihin lang kita. nah, stepmom kan. Berasa kurang, Loren pun menemui Somad, tapi ya Somad tidak bisa berbuat banyak, bahkan untuk tegak keras pun begitu sulit. Glenn bertemu dengan Nona yang menanyakan apa langkah selanjutnya akan diambil Glenn. Nona menduga bahwa Glenn telah memiliki perasaan terhadap Loren, tetapi hal itu disanggah oleh Glenn. Setelah Glenn pergi, Lelin menemui Nona. Dia menanyakan apakah Nona pacar Glenn yang sepertinya dia cembokur. Girlfriend ka ba ni Glenn? Hindi ako girlfriend ni Glenn. Seharian mengerjakan pekerjaan rumah membuat Loren tidak sempat mengurus diri. Dia disangka sebagai pembantu oleh pembantu lain. Beberapa waktu kemudian terdengar suara Somad meminta tolong. Dia terjatuh dari kursi roda sebab Somad ingin ke kamar mandi. Loren melihat spray kotor padahal baru saja dia ganti. Kekesalan Loren memuncak dan sesaat kemudian Glenn datang. Dia membantu Loren membersihkan semuanya dan Kaya mo tulungan kita. setelah selesai Loren menceritakan perasaannya. Dia merasa lelah tetapi tidak bisa begitu saja meninggalkan Somad. Glenn memberi saran untuk meninggalkan Somad seperti yang dia lakukan pada ibunya dan pergi bersama Glenn. Mendengar itu pun Loren pergi lalu dia dicegat Lelin yang telah memergoki mereka tadi. Gusto mo siya at naglalaway ka sa kanya! Alam kong mali yun. At hindi na Terjadi adu jambak sampai akhirnya dipisahkan oleh Glenn. Lelin pun meminta Glenn untuk memilih dia atau Loren, namun Glenn lebih memilih Loren. Malam pun tiba, Lelin tidak bisa dihubungi sama sekali yang ternyata dia sedang bersama Nona. Loren ditenangkan Glenn dan dia meminta untuk memilihnya daripada si Somad. Dia akan membuat Loren lebih bahagia dibandingkan sekarang dan Pipiliin mo lang ako. Tama na, Glenn. waktu itu Somad mendengar suara mereka. Dia perlahan menuju ruang tamu dengan sepenuh tenaga dan dia melihat semuanya secara langsung sehingga keesokan harinya nenek datang. Dia memarahi Glenn yang telah membalas Somad. Yang ternyata Somad tidaklah salah, melainkan ibunya sendiri yang telah membuat kesalahan. Selama ini Somad meminta nenek untuk tidak menceritakan yang sebenarnya kepada Glenn. Dia menanggung sendiri kebencian Glenn. Dengan bukti sebuah surat cukup membuat Glenn merasa bersalah. Dia akan memperbaiki kesalahannya dengan mengurus keperluan Somad. Nag-iwan siya ng sulat sa akin sa papa. Dapat sa mama mo! Glenn meminta maaf dan berusaha meminta Loren untuk tetap tinggal di rumah dengan mereka. Tetapi tidak ada jalan lain bagi Loren selain pergi ke tempat lain. Sebelum pergi, ia memberi saran agar Glenn lebih memperhatikan ayahnya lagi. Ang ituring mo ulit siyang magulang mo. Ang mahalin at respetuhin mo lang ulit siya. Sementara itu Lelin berpamitan pada Nona. Namun sebelum Lelin pergi jauh, Nona memberi sedikit pelatihan dan di akhir film, Glenn membawa Somad ke dekat meja makan. Dia menyiapkan susu untuk Somad dan sebuah kopi hingga akhirnya Glenn sebagai seorang lelaki mengakui kesalahannya dengan meminta maaf. Lahat ng kasalanan ko sa'yo. Sa lahat ng nagawa ko. Sorry din, anak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Mupi Clip. Terima kasih telah menonton. See you next video.